Dan Mas yang akan saya panggil ini, beliau juga sosok leader yang sangat luar biasa. Satu kelas dengan kami bertiga. Waktu saat membangun bisnis NASA ini, kita home sharing bareng di rumah sponsor kami tadi. Beliau juga sosok yang masih muda belia. Dulu menjalankan bisnis NASA itu bareng, KDI Plus bareng sama saya. Home sharing bareng sama. Yang pernah pakai BBM? Pernah ya, jadi untuk WhatsApp sendiri belum familiar seperti saat ini ya. Jadi saya mendapatkan podcast sebuah produk NASA yaitu Colaskin ya. Waktu itu saya bertanya kepada beliau, itu produk apa ya kan? Karena sebenarnya saya bukan tertarik dengan produknya, karena ya itu kan untuk kecantikan, mungkin kosmetik dan lain-lain. Tetapi karena yang podcastnya itu saya lihat profilnya cewek ya, nah akhirnya saya komen iseng-iseng. Sebenarnya pertamanya itu iseng-iseng komen agar apa ya, bisa lebih kenal lagi, karena kan yang podcast itu cewek ya. Dan waktu itu juga saya masih ibaratnya baru lulus sekolah ya, pasti masih istilahnya mencari ya, iseng-iseng mencari apa, lawan jenis kan seperti itu. Nah kemudian oleh beliau dijelaskan sedikit mengenai produk Colaskin tersebut ya, yang salah satu fungsinya untuk mencerahkan kulit dan lain-lain. Tapi sekali lagi saya belum tertarik dengan tahu produknya seperti apa, bisnisnya seperti apa. Jadi saya tujuan awal bergabung itu hanya ingin lebih dekat. Kan kalau pemikiran saya itu ketika saya sudah bergabung, otomatis saya bisa lebih sering ketemu ya. Sering ketemu, sering ngobrol, mungkin sering chat dan lain-lain. Nah tujuan awal saya itu seperti itu. Dan ternyata setelah 1 minggu saya bergabung, Mbak Nurul ini ternyata pergi atau bekerja karena baru sama-sama lulus, akhirnya bekerja. Dan saya ya karena tujuannya bukan bisnis NASA ya, akhirnya kembali lagi rutinitas biasa, yaitu bekerja di bengkel. Dan kemudian di suatu ketika saya di follow up oleh upline saya yang sangat luar biasa yang tadi juga di sini, yaitu Mas Taufik Nur Rahman. Saya di chat, apa kabar, kemudian ya basa-basi lah. Kemudian saya diajak untuk ikut home sharing di rumah upline saya, Bapak Prigel. Nah waktu itu saya sebenarnya nggak enak ya, karena sering di chat, sering di japri, sering di follow up. Akhirnya saya memutuskan untuk hadir ya, karena nggak enak, bukan karena ingin lebih tahu NASA. Kalau awal-awal itu karena nggak enak. Akhirnya saya berangkat, dan ternyata di pertemuan minggu pertama yang mengisi home sharing tempat upline saya ini Bapak Agus Ratno ya, dan beliau menyampaikan bahwa ada 4 dalam mendapatkan penghasilan ya, atau yang biasa kita kenal dengan cash flow kuadran ya. Nah dari situ saya mulai terbuka pola pikirnya, mulai terbuka bahwa untuk mendapatkan penghasilan ternyata bukan hanya dengan bekerja. Karena setahu saya
jika kita ingin mendapatkan uang atau penghasilan, kita harus kerja. Ternyata ada cara lain ya, ada self-employed, ada business owner, dan juga investasi. Nah, dari yang dulunya saya bergabung bisnis NASA karena mungkin modus ya, tetapi berubah menjadi penasaran. Oh, ternyata ada cara lain ketika kita ingin mendapatkan penghasilan. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat di minggu berikutnya. Dan di minggu berikutnya saya berangkat, ternyata ada materi baru lagi, yaitu materi impian. Kalau di KDI 1, home sharing 1 dan 2 kan impian dan juga daftar nama. Waktu itu saya sebenarnya masih bentrok, karena upline saya bilang kalau kita serius menjalankan bisnis NASA, kita membangun sebuah jaringan, ketika jaringan kita sudah berhasil, kita sudah stokis, kita bisa menjadi penghasilan kita menjadi 10 juta per bulan. Padahal saya kerja di bengkel yang mungkin ibaratnya sebagai yang megang itulah ya, yang megang ibaratnya bos saya sudah menyerahkan ke saya mengurus ibaratnya semua kendaraan yang masuk, kemudian saya yang megang juga dan lain-lain. Itu paling tinggi banget itu penghasilannya berapa? 70.000 per hari. Kalau rata-ratanya 40.000. Tetapi ketika bengkelnya ramai itu biasanya 70.000, kemudian 65.000. Nah, ini yang mungkin saya anggap sepele ya, saya anggap biasa, kok bisa kita mendapatkan 10 juta itu dari mana? Nah, dari situ saya semakin penasaran dan akhirnya setiap minggu saya berangkat. Setiap hari Jumat saya berangkat, saya pulang kerja, makan, kemudian mandi, kemudian berangkat. Entah itu hujan, entah itu capek ya, tetapi saya terus berangkat karena saya semakin penasaran dengan apa yang disampaikan oleh upline saya, itu Bapak Agus Ratno. Semakin minggu, semakin saya belajar, saya baru paham. Oh iya, ternyata realistis. Ketika jaringan kita sudah besar, ya bisa memang dengan jaringan kita, omset kita juga bisa mendapatkan penghasilan yang bahkan tak terbatas. Dari itu dijelaskan, saya akhirnya setelah pulang dari home sharing minggu keempat, kalau nggak salah itu saya dijapri ya, dicat oleh upline saya untuk ikut yang namanya KDI Plus. Dan waktu itu di Purwokerto. Nah, saya tanya, KDI Plus itu apa? Kata beliau, KDI Plus itu kuliahnya bisnis NASA. Jadi biar lebih paham lagi, biar lebih semangat lagi, saya harus ikut yang namanya KDI Plus. Akhirnya saya bertanya lagi, kalau KDI Plus itu biayanya berapa? Kan seperti itu. Nah, waktu itu biayanya 700.000 dan saya mikir 700.000 saya gajian berminggu biasanya 250 atau 300.000 saja langsung habis buat beli bensin dan juga paketan, karena waktu itu kerja di bengkel juga buat modif-modif motor ya, modif motor, kemudian untuk intinya ya untuk kesenangan diri sendiri ya. Nah, ketika saya harus KDI Plus 700.000, saya harus mendapatkan dari mana? Kan seperti itu saya berpikir, tetapi saya semakin penasaran dengan bisnis NASA. Akhirnya saya memutuskan untuk menjual pelek ya, pelek ban motor yang kebetulan saya kumpulkan dengan cara beli rujinya dulu, kemudian mipil lah, intinya saya belinya mipil, tetapi saya jual untuk ikut KDI Plus. Di sini bukan berarti mengajarkan untuk berjual barang-barang ya, bukan. Ini hanya sharing pengalaman saya jual. Waktu itu saya beli pelek itu sekitar 2,5 juta dan saya jual, ternyata harganya cuma 500.000 karena mungkin second ya. Nah, akhirnya saya tetap jual. Saya jual dan akhirnya saya kembali ke pelek yang semula ya. Yang semula saya jual 500.000. Saya setorkan ke upline saya. Plan ini saya punya 500.000, mungkin nanti kurangannya nunggu gajian ya. Dan ternyata pas gajian juga sama, belum terkumpul karena selalu habis. Gajian habis, beli bensin, paketan dan lain-lain. Akhirnya saya jual helm ya, helm yang mungkin yang masih baru saya beli, tetapi saya jual karena saking pengennya ikut KDI Plus, karena penasaran, kata upline itu ini kuliahnya bisnis NASA.
oh berarti kalau home sharing saja saya bisa paham, bisa mudeng, berarti saya harus KD Plus biar lebih paham lagi. Nah akhirnya pada bulan Desember 2017 saya mengikuti KD Plus di Purwokerto yang diisi oleh leader-leader yang sangat luar biasa, yang tentunya sudah sukses, sudah stokis, sudah diamond, sudah membuktikan kesuksesannya bisnis NASA. Ada yang pelajar, kemudian sudah memiliki kendaraan mobil, kemudian ada yang dari mungkin kuli bangunan dan lain-lain. Akhirnya saya terinspirasi bahwa untuk sukses di NASA ternyata bukan harus dari keluarga yang tinggi atau mungkin yang kaya, tetapi siapapun bisa. Di situ ada berbagai banyak latar belakang dan mereka berhasil, yaitu dengan cara mengikuti home sharing, kemudian KD Plus, dan pertemuan-pertemuan di bisnis NASA yang disarankan oleh upline-upline. Nah, singkat cerita, sepulang dari KD Plus, saya semakin paham bahwa di bisnis NASA, ketika kita ingin memiliki penghasilan dan juga kebebasan, kita nggak bisa dengan cara jualan saja, tetapi kita harus membangun jaringan, ya. Jadi saya mulai fight ya di bisnis NASA, saya tetap bekerja di bengkel, saya mulai serius, dan dari situ saya langsung mencari jaringan. Jadi walaupun saya online di Facebook, lakukan apa nih setelah ini? Nah, upline selalu bilang, selain prospek online juga offline, juga dibawa ke tempat-tempat stokis atau yang mungkin kita sebut dengan usungtor ya. Usungtor. Setelah saya mendapatkan member, saya selalu ajak ke stokis agar mereka mendapatkan pemahaman secara benar ya. Mungkin karena saya baru bergabung kan mungkin belum begitu paham dengan bisnis NASA yang sesungguhnya. Saya belum begitu paham, saya belum begitu mungkin ya masih belajar juga. Akhirnya saya usungtor ke rumah upline biar dijelaskan langsung oleh upline yang sudah benar-benar paham. Akhirnya kita bareng-bareng paham, dan ternyata alhamdulillah ya saat ini sudah di lingkungan saya sendiri sudah hampir semua istilahnya yang seumuran saya itu sudah hampir gabung semua. Karena saya selalu prospek, walaupun ibaratnya saya kerja di bengkel, tetapi saya selalu menyempatkan waktunya, walaupun 1 jam atau 2 jam saya untuk prospek ke teman-teman ya, seperti itu. Nah kemudian setelah saya mengikuti pertemuan home sharing di rumah upline beberapa bulan, saya disuruh untuk membuka home sharing sendiri di rumah. Nah waktu itu saya belum punya member ya, saya bilang, tapi kan saya belum punya member dan lain-lain. Ya nggak apa-apa, buka aja, nanti undang tetangga, teman, saudara dan lain-lain, undang semua, seperti itu. Nah akhirnya saya nurut karena saya pengen sukses, jadi saya selalu nurut apa yang dikatakan oleh upline-upline. Akhirnya saya membuka home sharing pada hari Minggu, karena hari Minggu saya kebetulan libur dari bengkel. Akhirnya saya, oke upline, Minggu besok saya mengadakan home sharing, tetapi
jenengan hadir ke rumah saya, karena saya belum bisa menjelaskan secara jelas karena saya juga masih belajar. Akhirnya upline hadir ke rumah saya dan saya mengundang semua, hampir satu RT saya itu mengundang, seperti istilahnya mau apa ya, hajatan atau gimana lah. Saya ke rumah, datang, Pak, Bu, atau Mas, kalau besok nggak ada acara boleh ke rumah saya, ada sharing seperti itu. Saya undang semua dan saya chat juga teman-teman di WhatsApp saya, dan ternyata yang hadir berapa kira-kira? Yang hadir itu tiga orang dari satu RT mungkin, dan teman-teman di WhatsApp banyak, itu yang hadir hanya 3 orang, dan 3 orang itu pun saya harus jemput dengan alasan kan mereka nggak ada motor dan lain-lain. Saya jemput ke rumahnya, saya akhirnya ikutkan ke home sharing, dan alhamdulillah pelayan saya juga tidak istilahnya selalu mensupport saya, walaupun yang hadir hanya 3 orang, tetapi terus menyemangati saya. Nggak apa-apa, sekarang mungkin 3 orang, tetapi besok suatu saat pasti menjadi 30.000 orang, 3 juta orang, dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah saya mengadakan home sharing di rumah, mengikuti home sharing di rumah upline, prospek setelah pulang kerja, kemudian online sampai pagi. Jadi saya tidurnya itu biasanya kalau awal-awal dulu itu sampai jam 3 sampai subuh, saya tuh tidur 1 jam atau 2 jam, kemudian paginya berangkat ke bengkel. Kemudian di bengkel pun saya tetap menyempatkan prospek kepada pelanggan-pelanggan bengkel saya sambil istilahnya servis, sambil cerita, Pak, Bu, apakah dengan punya sawah dan lain-lain. Intinya saya melihat kondisi ketika bapak-bapak ya saya tawari sebuah pupuk, kemudian ketika yang muda-muda, yang mbak-mbak ya pasti saya tawarkan kosmetik ya. Nah, jadi ketika saya prospek di bengkel, kemudian sambil cerita, sambil servis, nah ketika orangnya itu tertarik pulang dari bengkel, saya pasti datang ke rumahnya untuk menjelaskan lebih detail seperti itu. Nah, itu awal-awal ketika saya menjalankan bisnis nasta. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah saya pernah down atau patah semangat? Ya tentu ya, kalau saya sendiri tentu pernah, karena di awal-awal saya membangun home sharing di rumah itu banyak sekali kata-kata negatif ya dari tetangga-tetangga saya yang terutama. Kata-katanya apa? Kok istilahnya kumpul-kumpulan orang genah dan lain-lain, HP-HPan tok dan lain-lain seperti itu. Dan saya terlalu menyemangati teman-teman, yang nggak apa-apa, kita mungkin awal-awal dicibir dan lain-lain, kan kita berkumpul itu positif ya. Tetapi kenapa kok mereka istilahnya mencibir, padahal di luaran sana juga ada yang kumpul-kumpul juga, dan itu negatif kok nggak diomong seperti itu. Dan saya terus ya sempat juga ngedon karena sudah prospek sana sini, sudah menawarkan ke teman-teman, saudara dan lain-lain, tetapi kok nggak ada yang mau bergabung ya, nggak ada yang mau beli produk ya. Nah, akhirnya saya datang lagi ke rumah upline. Ini saya sudah prospek tidak bekerja di bengkel, otomatis saya harus benar-benar serius, benar-benar semangat, walaupun mungkin ditolak, dihina, diejek dan lain-lain. Akhirnya
saya terus konsultasi prospek dan saya melakukan apa yang diarahkan oleh upline dan alhamdulillah ya, meskipun mungkin awal-awalnya dihina ya dari tetangga, saudara, mungkin istilahnya bisnis apa, mungkin bisnis sedela tok ya, bisnis gue lagi rame-rame tok dan selain dan sebagainya. Intinya kata-kata yang mungkin membuat saya sakit hati dan itu yang membuat saya terus semangat. Saya yakin suatu saat nanti bisa membuktikan kepada mereka bahwa bisnis NASA adalah bisnis yang layak untuk diperjuangkan. Seperti itu. Akhirnya saya dengan impian saya, dengan bimbingan para upline, sponsor dan juga tentunya dukungan dari PT Natural Nusantara yang sangat luar biasa ya, yang sudah memberikan sarana ya, memberikan wadah untuk saya pribadi yang sehingga sedikit demi sedikit saya bisa merubah, bukan hanya dari segi finansial tetapi juga dari segi kebebasan. Mungkin ketika saya bekerja mungkin saya memiliki penghasilan ya, tetapi saya tidak memiliki yang namanya kebebasan, dan dari sarana PT Natural Nusantara ini saya bisa memiliki penghasilan dan juga kebebasan di waktu yang bersamaan. Sekali lagi tepuk tangan untuk PT Natural Nusantara. Ya, dan alhamdulillah setelah melewati proses kemarin pada bulan Februari 2020, yaitu tepat 2 tahun 3 bulan saya bergabung di bisnis NASA, alhamdulillah bisa menjadi stokis ya. Jadi ini juga tidak lepas dari dukungan para sponsor upline, dukungan dari para dari para leader-leader crossland dan lain sebagainya, dan juga dukungan support dari PT Natural Nusantara yang selalu memberikan istilahnya pelayanan yang terbaik untuk para mitra-mitranya. Jadi ketika kita bertanya atau konsultasi ke PT, pasti PT merespon dengan baik ya. Ketika kita bertanya kepada upline sponsor, pasti mereka merespon dengan semaksimal mungkin. Agar apa? Agar kita bisa sukses seperti beliau-beliau seperti itu. Jadi ketika kita mungkin merasa kurang semangat atau kurang bergairah atau mungkin down di bisnis NASA, kita kembali gali lagi cita-cita kita, impian kita di bisnis NASA. Kemudian yang kedua, kita ingat kembali orang yang dulu mengenalkan atau membimbing kita di bisnis NASA. Ketika kita menyerah mungkin di tengah perjalanan, mungkin kita baru bergabung 1 tahun, 2 tahun, kita menyerah, terus kita lihat seseorang yang mungkin mendukung kita, sponsor kita, upline kita, orang tua kita, pasangan mungkin ya yang sudah berpasangan, yang sudah dengan ikhlas ya, dengan tulus membimbing kita, kok kita menyerah. Kira-kira gimana? Kan nggak fair ya. Ketika upline sudah support kita dengan penuh, orang tua kita sudah mendukung kita, sudah mendoakan kita, kemudian saudara kita mungkin sudah istilahnya membantu kita. Jadi kita perlu yang namanya membuktikan atau memberikan yang terbaik untuk mereka. Ya, jadi bukan hanya untuk kita sendiri. Ketika kita sukses, kita bisa juga memberikan yang terbaik untuk para upline, keluarga, orang tua dan lain sebagainya yang telah mensupport kita. Ini seperti itu. Ketika kita ingin menyerah, itu ingat impian dan juga orang yang dulunya mengajak kita seperti itu. Ya mungkin sedikit saja lah ya teman-teman ya. Intinya mungkin saya bergabung awal-awalnya itu dari modus ya, dari modus saja bisa. Nah teman-teman yang bergabungnya karena niat, karena pingin merubah masa depan yang lebih baik, tentu teman-teman pasti lebih bisa seperti itu. Asalkan teman-teman ikuti arahan sponsor upline, kemudian ikuti sistem yang ada di bisnis NASA, pasti teman-teman akan sampai. Mungkin waktunya relatif ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang mungkin 5 bulan, 9 bulan juga ada. Artinya sukses di bisnis NASA ini fleksibel ya, relatif tergantung kita. Semakin kita baik, semakin kita semangat, semakin kita totalitas, otomatis kesuksesan juga akan totalitas kepada kita, seperti itu. Ya mungkin sedikit saja dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin menyinggung. Kita akan berjumpa lagi ya, berjumpa lagi di titik atau puncak karir di bisnis NASA, yaitu Crown Diamond Reactor. Siap ya teman-teman ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Yes. Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semua.